Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini saya mau menyampaikan sesuatu yang sangat mendasar. Itu sebabnya kita boleh mendengarkan firman Tuhan ini dengan lebih sungguh-sungguh. Saudara-saudara, bulan depan kita akan merayakan Natal. Dan ada peristiwa-peristiwa sekitar Natal yang seringkali setiap tahun nyaris kita tak pernah tidak mendengarkan ketika Natal itu tiba. Salah satunya adalah tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini datang kepada Yesus dari Iran, dari timur, dari Iran, menuju ke Bethlehem. Saya tadi sempat ngecek jarak antara Iran ke Bethlehem, Israel, itu 1.700 km. Surabaya, Jakarta itu 1.000 kilo. Jadi kalau 1.700 km itu kira-kira 2 kalinya Surabaya, Jakarta. Gitu. Kalau naik kereta api itu sekitar ya 14-15 jam. Kalau jalan kaki saya tidak tahu berapa lama. Surabaya, Jakarta, balik lagi ke Surabaya. Nah itu baru sekitar 1.700-an. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang-orang Majus ini jalan kaki, naik keledai. Tentu saja mereka nggak bisa bawa persediaan yang sedikit. Mereka tentu saja bawa persediaan yang banyak, karena perjalanannya jauh. Dan nggak cuma seperti sekarang ada banyak warung, depot yang sepanjang jalan bisa makan berhenti. Tentu ia membawa perbekalan yang banyak, membawa orang-orang yang membantu dalam perjalanan itu dalam jumlah yang cukup. Dan ada banyak bahaya yang bisa mengintai perjalanan mereka karena daerah di mana mereka harus lalui itu tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perampok, banyak orang-orang jahat yang bermaksud untuk mengambil apa yang mereka punya. Jadi tantangan yang begitu banyak sudah diperhitungkan sama orang Majus ini. Dan dia datang dari Persia, timur, Iran, menuju ke Bethlehem, Israel. Saudara-saudara, dan bersyukur bahwa mereka dari Iran jarak yang jauh itu bisa ketemu dengan Yesus. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah perjalanan dari orang-orang Majus yang berjumpa dan mencari Yesus yang ada di Israel itu? Nah, hari ini saya mau memberikan tema, judulnya adalah tujuan berjumpa dengan Yesus. Jadi tujuan berjumpa dengan Yesus menyebabkan pengorbanan diberikan. Apa saja yang dipunyai, yang bisa dilakukan, dipersiapkan. Dan waktu yang begitu lama dari Iran menuju ke Bethlehem ditempuh. Nah pertanyaannya adalah, apa tujuan orang-orang Majus ini berjumpa dengan Yesus? Dia bukan orang Yahudi, dia orang Persia. Apa tujuannya berjumpa dengan Yesus? Kita lihat dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur, maksudnya dari Persia, dari Iran, ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi tujuan pertama, mengapa
orang-orang Majus ini datang untuk berjumpa dengan Yesus adalah yang pertama, untuk menyembah Yesus. Jadi orang-orang Majus ini datang bukan sekedar untuk lihat-lihat. Datang bukan untuk sekedar jalan-jalan. Karena sudah bosan di Iran, di Persia. Lalu jalan-jalan mau lihat Israel, di Bethlehem, ada apa? Tidak, saudara. Tapi mereka datang untuk melihat dan untuk menyembah Yesus. Firman Tuhan mengatakan kami datang untuk menyembah Dia. Ini adalah tujuan orang datang berjumpa dengan Yesus. Untuk menyembah. Menyembah itu bukan sekedar berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Bukan. Menyembah itu adalah memberikan penghormatan. Memberikan pemujaan kepada yang sangat dihormati. Jadi tujuan utama orang-orang Majus itu datang dari jauh adalah untuk menyembah Yesus. Ibadah yang sejati bukan tentang tempat atau ritual. Habis nyanyi, doa, habis doa firman Tuhan, habis firman Tuhan lalu kemudian doa lagi, terus kemudian doa berkat selesai. Bukan. Ibadah yang sejati adalah bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Apakah setiap kali kita datang dalam ibadah, kita benar-benar menyembah Tuhan. Kita sudah mengorbankan waktu. Kita sudah membuang banyak waktu yang mungkin bisa kita jadikan banyak acara. Tapi kita sengaja meluangkan waktu untuk datang. Dan kita boleh bertanya, untuk apa? Kita datang bukan sekedar karena kita Kristen. Kita datang beribadah, kita datang ke gereja. Tujuannya jelas. Seperti orang Majus memberikan teladan. Untuk menyembah Tuhan. Menyembah Yesus adalah inti dari kehadiran kita di rumah Tuhan. Jika kita tidak untuk menyembah Tuhan, kita perlu mengevaluasi diri kita, motivasi kita tentang kehadiran kita ke rumah Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja motivasinya supaya bisa ketemu sama teman-teman. Tidak salah. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah untuk datang, menyembah, memberikan hormat, memberikan penghargaan, membangun hubungan dengan Tuhan yang mana Dialah yang sudah menyelamatkan kita. Kalau kita datang hanya sekedar kewajiban agama karena kita Kristen, kalau tidak datang ke gereja maka dilihat orang yang tidak baik, maka sebenarnya kita belum benar-benar beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya banyak mendengar turis-turis dari luar negeri yang berdatangan ke Gunung Bromo. Dan saya heran, di Gunung Bromo ada apa puncaknya? Ya nggak ada apa-apa, Pak. Apa? Loh kenapa orang rombongan dari luar negeri datang ke Gunung Bromo? Itu jalannya naik loh, sama nikung-nikung gitu loh. Sampai hari ini saya belum pernah ke puncak Gunung Bromo. Saya sudah pernah tempo hari hampir puncak, tapi saya nggak mau, udah ngeluh saya gitu. Dan belum lagi naiknya itu kalau naik jeep katanya, membahayakan sekali. Saya tanya, untuk apa? Katanya, untuk melihat sunrise Pak, untuk melihat matahari terbit. Wah bagus Pak, kalau pagi bisa keluar kelihatan gitu Pak. Jadi orang itu punya motivasi, kenapa ke suatu tempat. Ternyata ke Gunung Bromo itu untuk melihat yang gak selalu bisa dilihat di tempat lain, yaitu matahari terbit, muncul
Begitu indah, Pak. Nah, kita seharusnya memiliki hasrat dorongan yang sangat besar untuk bertemu, menyembah Yesus setiap kali datang beribadah. Penyembahan menurut A.W. Tozer adalah pertemuan intim antara jiwa manusia dengan Tuhan. Kalau kita belum bisa berjumpa dengan Tuhan, datang ke gereja, kita sebenarnya perlu mengevaluasi. Perlu mempertanyakan tujuan utama kita itu apa. Tapi orang Majus memberitahu kepada kita, tujuan kita datang kepada Yesus adalah untuk menyembah. Memberikan hormat kepada Tuhan. Makanya kenapa setiap jemaat didorong ketika ibadah tidak membuka HP. Supaya tujuan kita itu tidak bias. Supaya tujuan kita itu fokus, berjumpa untuk menyembah Tuhan. Kita bukan sekedar Kristen, tapi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kalau jiwa menyembah Tuhan itu sudah dimulai dari muda, maka sepanjang umur hidup kita akan menaruh hormat kepada Tuhan. Setuju, saudara? Kalau kita sudah menaruh hormat, kita sadar bahwa kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh nyata, real. Sebab firman Tuhan berkata, 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku ada. Jadi penyembahan itu pertemuan intim antara jiwa kita dengan Tuhan. Itu sebabnya jangan heran, kenapa ketika kita datang ke rumah Tuhan, tidak ada yang berduka, tapi tiba-tiba ketika kita menyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan hidup kita di dalam hadirat Tuhan, kita bisa melelehkan air mata. Kita bisa mengangkat tangan, bukan karena ikut-ikutan dengan orang lain yang semuanya angkat tangan, bukan. Kita merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang memberikan penghormatan, penyembahan kita yang paling tinggi kepada Tuhan. Dan kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, maka getaran ilahi itu akan terus masuk ke relung hati kita dan membuat kita menjadi mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan yang penuh. Saya yakin saudara-saudara, orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan di dalam setiap ibadahnya akan mengalami perubahan dalam hidup. Bukan sekedar banyak-banyaknya datang ke gereja, sering-seringnya datang ke gereja, tapi penyembahan waktu kita bergaul dan menyembah, memberi hormat kepada Tuhan, menentukan bagaimana keputusan-keputusan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana pandangan kita, di mana kita dipenuhi dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi tujuan utama orang-orang Majus ini datang kepada Tuhan selain untuk menyembah? Mari kita baca dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Nanti saudara bisa baca mulai ayat 1 sampai ayat 18. Supaya cepat maka diambil teks-teks pendukungnya saja. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta, bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi ketika orang Majus itu datang dan menyampaikan penyembahannya, tapi dia bukan cuma untuk menyembah dan memberi hormat, tapi orang-orang Majus ini juga mempersembahkan persembahan. Banyak orang bilang gini, anak kecil masuk ngerti tak? Dikei apa aja masa tahu apa isinya. Masa enggak dikasih enggak apa-apa. Enggak usah begitu banyak sampai emas, kemenyan, mur. Begitu mahalnya, begitu mewahnya diberikan kepada seorang anak yang namanya Yesus. Tetapi orang Majus ini sadar bahwa ketika menyembah kepada Tuhan,
ketika datang kepada Tuhan, memberi hormat, tidak cukup hanya sekedar hati yang datang, tapi juga harus mengikut sertakan apa yang bisa diberikan kepada Yesus dalam perjumpaan itu. Jadi yang kedua, saya memberikan sebuah poin. Tujuan untuk berjumpa dengan Yesus adalah memberi persembahan. Jadi memberi persembahan itu bukan akal-akalannya gereja. Supaya uang masuk ke gereja, bukan. Memberi persembahan itu adalah memberi kesempatan kepada jemaat untuk menyalurkan cintanya dalam bentuk finansial. Sebagai bentuk ekspresi penyembahan dan rasa syukur. Sebab selama ini hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Persembahan orang-orang Majus itu, saudara, berupa emas. Tentu mahal harganya. Kemenyan ini biasanya dipakai di dalam rumah ibadah untuk dupa. Dan harganya sangat mahal. Dan mur itu lambang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Semuanya ini adalah barang-barang yang sangat bernilai saat itu. Jadi jangan heran kenapa orang-orang Majus itu kenapa nggak dikasih kurma aja. Mungkin kurma Iran itu lebih manis daripada kurma Israel waktu itu. Tapi saya mau kasih tahu. Mereka memilihkan yang terbaik. Mereka memilihkan dari apa yang mereka punya untuk dibawa kepada Tuhan sebagai hati yang mengasihi Yesus. Jadi persembahan itu adalah simbol dari kasih dan pengorbanan yang tulus. Saya ulangi lagi. Jadi persembahan itu adalah simbol dari kasih dan pengorbanan yang tulus. Orang itu, saudara-saudara, dikhotbah 1000 kali. Kalau hatinya itu tidak cinta sama Tuhan, tidak akan memberi. Malah selalu berkata begini, ketepaan sekarang nggak pakai kantong kolektor, neng ngekei gak ketok gitu. Kalau nggak ngasih nggak kelihatan. Puji syukur nggak di jalan no kantong kolektornya, bersyukur. Apalagi juga perpuluhan nggak pernah ditanya, bersyukur. Cuma diomongin tok. Kita bisa memilih jalan untuk menghindar, untuk memberikan persembahan. Tapi orang-orang yang mengasihi, dipenuhi dengan kasih hatinya. Seperti orang-orang Majus itu. Jangankan jarak yang jauh, hartanya pun dipersembahkan. Saya mungkin bisa menanyakan pertanyaan yang kritis. Gak eman tah? Gak bisa tah hartanya itu dipakai untuk yang lain? Lah apa diberikan untuk Yesus? Jadi orang Majus itu memberikan kepada Yesus. Saya tanya dalam hati, sing pakai siapa? Halo? Saudara pernah nggak tanya? Yesus kan masih kecil, betul nggak? Terus dikasih ini emas, kemenyan, mur, dan itu nilainya mahal. Nanti sing pakai itu siapa? Yesus pakai dijual ke pasar atom misalnya, atau mama papanya untuk membesarkan dia. Boleh nggak kita mulai kritis menanyakan, emas, mur, kemenyan itu nanti siapa sih pakai? Halo? Siapa yang mengelola uangnya itu? Siapa yang mengelola nilai daripada kalau emas, kemenyan, mur itu diuangkan? Tapi orang Majus sudah bilang gini, aku ngasihnya sama Yesus. Bahwa papa mamanya yang akan mengelola persembahanku ini. Yaitu aku sudah menyerahkannya untuk Yesus. Aku tidak memberi untuk papa mamanya, aku memberi untuk Yesus. Persembahan itu haruslah keluar dari hati yang tulus. Bukan sekedar kewajiban dalam urutan gereja ada yang namanya ngasih persembahan, bukan juga karena keterpaksaan. Persembahan yang diberikan karena kewajiban atau karena untuk penampilan,
bukanlah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah mendengar ada seorang anak. Dia melihat bahwa mamanya akan ulang tahun. Lalu anak ini sering pintu kamarnya dikunci, sehingga mamanya nggak bisa masuk. Kalau diketok baru dibuka. Terus kemudian kalau mamanya pergi, dia cepat-cepat ngunci pintunya kamarnya lagi. Dan ketika hari ulang tahun, dia mengeluarkan sesuatu dari kamarnya, sebuah kotak kado ulang tahun buat mama. Dan anak ini bilang, "Mah, selamat ulang tahun ya. Aku cuma bisa ngasih ini, karena aku belum bisa kerja." Mamanya tanya, "Kamu ngasih apa?" Setelah dibuka, dalam kotak itu isinya kaos kaki yang terbuat dari bikinan Strimin. Sudah tahu ya Strimin ya? Hah? Dari benang itu loh, benang siat itu loh. Itu diberikan buat mamanya. Mamanya itu nangis. "Kamu tuh apa? Uang sakumu kamu beli benang siat. Buat apa kamu itu setiap hari mengurangi waktu mainmu hanya untuk membuat supaya benang itu bisa berbentuk kaos kaki." Kalau dilihat dari harganya, memang tidak seberapa. Mungkin dia juga tidak terlalu hebat bikin kaos kaki dari benang siatnya. Tapi kalau dilihat dari ketulusannya, dari perencanaannya, memikirkan apa yang bisa berguna buat mamanya, apa yang bisa menjadikan kalau saya ngasih ini, mama akan terkenang bahwa ini adalah pemberianku. Dibuat begitu lama, uang jajannya nggak dipakai, tapi diberikan benang. Maka kita bisa menemukan, begitulah seharusnya persembahan kita kepada Tuhan. Orang Majus ini mengingatkan kita bahwa tujuan berjumpa dengan Yesus itu yang pertama adalah untuk menyembah, memberikan hormat yang tertinggi karena Dia Tuhan. Tapi yang kedua adalah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jangan kita datang dengan tangan kosong menurut firman Tuhan. Biarlah kita datang dengan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mother Teresa pernah bilang begini, persembahan sejati berasal dari kasih, bukan dari paksaan. Kalau disindir-sindir terus gitu ya akhirnya ngasih Pak. Oh tidak, itu sebabnya tidak ada orang yang tahu saudara ngasih atau tidak, betul nggak? Hah? Saudara ngasih atau tidak ada yang tahu loh. Persembahan itu memang muncul dari hati. Nah jemaat banyak yang sekarang itu memberikan persembahan dengan tulisan NN, no name. Dan tidak ada satupun yang tahu. Dan memang itu dari hati. Dan itulah yang tujuan orang untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, terakhir. Matius 2 ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang kedua adalah memberikan persembahan. Tapi yang ketiga adalah tujuan berjumpa dengan Yesus untuk mengikuti petunjuk Tuhan. Untuk mentaati apa yang Tuhan katakan setelah mereka berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang Majus ini diperingatkan dalam mimpi untuk tidak kembali kepada Herodes. Dan mereka mentaati petunjuk Tuhan itu. Pimpinan Tuhan adalah penting dalam setiap perjalanan iman kita. Orang-orang Majus menunjukkan ketaatannya yang sungguh-sungguh terhadap perintah Tuhan. Meskipun itu berarti mereka harus menempuh perjalanan yang lebih jauh karena lain.
Saudara-saudara, mentaati Tuhan tidak dapat ditawar ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Menyembah Yesus adalah inti dari kehadiran kita di rumah Tuhan. Jika tujuan kita tidak untuk menyembah, kita perlu mengevaluasi motivasi kita. Tetapi, bukan cuma itu. Ketika Tuhan bicara kepada kita, kita juga harus mulai sadar bahwa apa yang Tuhan katakan ketika Tuhan berjumpa dengan kita, harus kita lakukan. Ibadah di rumah Tuhan bukan cuma sekedar datang, tapi juga melibatkan kesediaan hidup kita untuk mengikuti pimpinan Tuhan dalam perjalanan iman kita sehari-hari. Kalau kita datang ke gereja tanpa hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, maka datang ke gereja itu membosankan. Datang ke gereja itu akan mencapai satu titik jengah, bosan. Dan kita akhirnya bilang, enggak ke gereja, enggak apa-apa. Tapi kalau niat yang sangat kuat dalam hati kita untuk menyembah, untuk memberikan persembahan, maka kita juga merindukan Tuhan bilang apa, supaya aku bisa melangkah hari demi hari dengan pimpinan Tuhan. Mentaati firman Tuhan itu bagian yang tak terpisahkan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Itulah hakikat kita beribadah, kita datang berjumpa dengan Tuhan. Saudara, tentu saja di zaman sekarang ini saudara sudah sangat familiar dengan namanya Google Map, betul nggak? Dulu kalau saya mau ke Tulungagung, dulu kalau saya mau ke Mojokerto, dulu kalau saya mau ke Malang, selalu sewa sopir. Kenapa? Saya ini kurang tahu jalan. Wong ke Pasar Atom aja saya minta tolong orang nyetiri. Sebab takut kalau naik atas nanti mundur lagi gitu. Saking saya itu tidak ahli dalam hal menyetir. Nah, saudara-saudara, saya itu ke Mojokerto minta dijemput sama gereja Allah Baik Mojokerto. Saya ke Malang minta dikasih sopir sama, ya saya tanya jemaat siapa yang bisa nyupiri saya ke Malang. Kadang-kadang pakai Pak Amin, kadang-kadang pakai Pak Daniel. Tapi sejak adanya Google Map itu menuntun saya dari Surabaya mulai keluar rumah sampai ke tujuan. Dan kalau seandainya saya salah arah, dia akan mengembalikan saya ke arah yang benar. Itu Google Map, betul nggak saudara? Cuma apa? Kalau saudara salah arah, saudara makin jauh. Kalau saya ke Madura gitu, malam, itu sekarang kan sering macet itu di Kedung apa itu, jalan itu mau menuju Suramadu itu. Google Map itu bilang gini, ini macet ini, harus belok sini. Nah, saya bilang, belok sini nanti pas balik lagi ke Madura, dalam hati saya gitu. Enggak tak turuti, tapi macet sungguhanan saudara. Macet enggak karu-karuan. Nah kita punya Google Map tujuannya untuk mengikuti, betul enggak? Karena dia adalah kompas, dia petunjuk jalan. Demikian juga kalau kita dapat firman Tuhan, untuk apa kalau enggak dituruti, dilakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu kompas, membawa kita kepada jalan yang benar. Buat apa punya kompas, buat apa punya Google Map, kalau selalu cari jalan yang lain. Corrie ten Boom pernah bilang begini, di mana Tuhan memimpin, di sana ada keselamatan, tapi juga ada berkat Tuhan. Kalau saudara setia untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan, saudara akan mendapatkan keselamatan, tapi juga saudara mendapatkan berkat Tuhan.